Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi penanggulangan bencana kami yang bernama Antisipan. Sebelumnya, mari mari saya perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok 6. Ya, saya sendiri Kunchoro Aryadi dan teman-teman saya Revaldi Maulana Firmansyah, Rizbian Ba'ru, Rafliansyah Effendi, dan Rara Dita Purnamareta. Oke, untuk pembahasan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama ada brief dan problem konteks, desain proses, solution presentation, dan yang terakhir desired impact. Oke, untuk selanjutnya Mas, langsung aja. Nah, untuk challenge partner, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kami dinaungi oleh Skillful, yaitu sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pembelajaran digital dengan metode blended learning. Nah, Skillful sendiri itu menyediakan banyak sekali kelas seperti UI UX, front end, JavaScript, algoritma, dan struktur data. Untuk challenge brief partner sendiri, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau dan dikelilingi oleh Ring of Fire. Oleh karena itu, banyak gunung vulkanik aktif yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, kami diminta untuk mendefinisikan sebuah solusi desain dalam bentuk rancangan aplikasi dengan desain UI UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam hal penanggulangan bencana. Dengan harapan kami dapat membuat desain UI UX mobile apps untuk mengatasi permasalahan terhadap penanggulangan bencana alam tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Crispian. Baik, Silakan. selanjutnya yaitu desain proses. Nah, desain proses ini kami menggunakan metode design thinking, di mana terdapat empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, pada tahap empathize ini kami memiliki tujuan yaitu mencari tahu hingga mencari tahu kesulitan-kesulitan dari permasalahan-permasalahan pengguna seperti berikut. Selanjutnya. Nah, adapun kriteria yang akan kami jadikan sebagai responden kami yaitu sebagai berikut. Dari hasil wawancara, kami mendapatkan kurang bencana banjir. Nah, adapun survei yang kami lakukan, di mana masyarakat mayoritas masyarakat berasal dari mayoritas responden berasal dari mahasiswa. Di antaranya 29 dari 42 responden menyatakan pernah terkena banjir. Nah, poin-poin yang kami dapatkan seperti berikut. Homework yang kami simpulkan bagaimana kita membuat aplikasi informatif untuk penanggulangan bencana sebelum, sesaat, dan sesudah yang dilengkapi dengan sistem notifikasi dan report untuk bencana banjir. Nah, untuk solution idea yang pertama ada report bencana, yang kedua edukasi, yang ketiga notifikasi bencana, yang keempat berita bencana alam, dan yang kelima relawan, yang keenam kampanye, yang ketujuh ada peta, dan yang terakhir ada reward. Untuk user flow akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rafli. Ini adalah user flow pertama di aplikasi kami. Terus ada user flow buat berita. Dan yang ketiga itu sosialisasi. Dan yang ketiga, yang keempat itu nasi. Dan yang terakhir itu report. Yang ketiga, solution presentation. Next. Aplikasi kami ini memiliki 3 pintu. Pertama itu ada fitur sosialisasi yang bisa membantu mengedukasi masyarakat secara tatap muka. Yang kedua ada berita yang menyediakan info tentang banjir yang sedang terjadi. Dan yang ketiga itu ada fitur
report atau lapor. Di sini ada dua jenis lapor. Yang pertama adalah laporan umum dan yang kedua itu laporan darurat. Dan selanjutnya prototipe akan dijelaskan oleh teman saya, Clara. Baik, selanjutnya adalah prototype. Di sini saya akan menjelaskan 3 tampilan prototype. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua berita, dan yang ketiga adalah report. Pertama yaitu sosialisasi. Di sini terdapat beberapa sosialisasi yang dapat diikuti. Selanjutnya kita klik detail, maka akan muncul tampilan detail sosialisasi seperti tanggal, waktu, dan lokasi. Selanjutnya, apabila kita ingin mengikuti kegiatan, kita dapat mengklik ikut kegiatan. Selanjutnya kita klik ikuti, maka akan muncul tampilan kita sudah menjadi peserta sosialisasi. Selanjutnya, yaitu adalah berita. Di sini terdapat beberapa berita mengenai banjir. Selanjutnya kita akan klik, yaitu akan tampil berita tentang kasus positif COVID-19. Apabila ingin men-share berita tersebut, kita dapat mengklik bagikan. Selanjutnya terdapat 3 sosial media yang dapat digunakan, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya adalah halaman report. Yang pertama ada lapor umum dan lapor darurat. Kita coba lapor umum. Di sini terdapat 2, laporkan banjir di daerahmu dan laporkan banjir di daerah sekitarmu. Kita coba lapor banjir di daerahmu, kita klik selanjutnya, lalu kita masukkan deskripsi, jenis, lokasi, tanggal, dan waktu. Lalu kita klik laporkan. Maka akan muncul update laporan yang sedang diproses. Selanjutnya, untuk lapor darurat, kita klik lapor darurat. Di sini terdapat beberapa nomor instansi yang dapat dihubungi. Kita coba Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita hubungi, maka akan langsung terhubung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apabila sudah, kita dapat mengisi formulir laporan. Kita kirim laporan, maka laporan berhasil dikirim dan update laporan sedang diproses. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ray. Oke, selanjutnya adalah tahap testing. Setelah prototyping, kami melakukan tahap testing, di mana tahap testing ini kami lakukan kepada satu pengguna atau satu user, atau satu responden. Pada tahap testing sendiri ini, responden kami minta untuk melakukan percobaan atau testing terhadap beberapa fitur yang kami miliki, yang sudah tertera seperti di samping, yaitu ada pendaftaran sampai dengan profil pengguna. Nah, untuk testing yang kami lakukan terhadap responden atau user, itu mendapatkan nilai single ace question sekitar 8 dari 10 poin, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada desired impact. Nah, untuk desired impact sendiri, di sini kami membagi menjadi 2 garis besar nilai desired impact, yakni untuk pengguna dan juga untuk lembaga atau instansi. Untuk poin-poin terkait desired impact sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan di sini adalah aplikasi penanggulangan bencana alam yang kami buat merupakan aplikasi penanggulangan bencana alam banjir, di mana kami membuat aplikasi ini menggunakan metode design thinking untuk menghasilkan beberapa ide solusi yang dapat kami tawarkan dan implementasi untuk melakukan penanggulangan bencana alam banjir. Nah, mungkin sekian presentasi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai penanggulangan bencana alam yang kami buat, yakni antisipan. Mungkin bila ada salah dalam ucapan dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungai Musi banyak ikannya, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.